Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib jamaah Masjid Al-Mubarak Trika, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya senantiasa kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan, atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam juga tak henti-hentinya pula kita curahkan, kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya lah diturunkan Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang paling agung, pedoman hidup kita sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Juz Amma, yang mana kita sudah berada pada atau malam hari ini kita akan membahas kandungan dari surah Al-Lahab, dari surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab itu merupakan surah Makkiyah, surah Makkiyah, salah satu di antara surah yang diturunkan di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diproklamirkan sebagai utusan Allah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara sirriyah selama kurang lebih 3 tahun. Dan di tahun keempat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, dengan turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, Nabi mulai pada saat itu diperintahkan untuk dakwah jahriyah, dakwah dengan terang-terangan. Ya, selama ini dakwahnya sirriyah, ya, dari rumah ke rumah, ya, hanya orang dekat, hanya sahabatnya yang beliau dakwahi. Maka setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ke Bukit Sofa, ke bukit Sofa, dan berdiri di puncak Bukit Sofa, kemudian berteriak ya Sobaha, ya Sobaha. Maka orang-orang bersegera berkumpul, ya, karena yang berdiri di Bukit Sofa, yang teriak-teriak di Bukit Sofa itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ada satu pelajaran bahwasanya orang-orang Quraisy itu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan dirinya sebagai Rasulullah, itu mereka sudah menerima Nabi, mereka sudah menerima Muhammad, dan mereka mempercayai Muhammad. Ya, satu-satunya orang yang mendapatkan julukan Al-Amin, ya, yang terpercaya, baik itu sebelum Nabi menjadi Rasul, bahkan tidak ada lagi setelahnya, itu hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini buktikan saking mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di Bukit Sofa teriak-teriak, maka orang penasaran, ya, ada apa sih? Orang yang tidak sanggup yang tidak punya kemampuan untuk ke dekat ke sisi Nabi Muhammad SAW pada saat itu tetap mewakilkan, ingin tahu apa kejadian ini. Karena yang teriak-teriak ini adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Ya.
Jadi Muhammad itu sebelum menjadi Rasul, sebelum didustakan, itu sudah punya tempat di hati orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy pada saat itu. Ya. Baik sebelum menjadi Nabi, seperti itu, bahkan setelah menjadi Nabi, meskipun mereka nanti tetap mendustakan di siang hari menjelek-jelekan Nabi, tapi di malam hari kalau mereka ingin menitipkan barang, ya orang-orang kafir itu Bapak Ibu, meskipun di siang hari itu mereka mendustakan Nabi dakwahnya, ya menjelek-jelekan Nabi, mengatakan kata-kata Nabi, tapi kalau ingin menitipkan barang mewah mereka itu tidak lain dan tidak bukan hanya di rumah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu saking percayanya mereka. Jadi Nabi itu bukan tidak diterima bukan karena akhlaknya, tapi Nabi tidak diterima karena mendakwahkan kebenaran. Jadi ketika orang-orang sudah pada berkumpul, ya, maka Nabi mengatakan, "Ara'aitum in haddatsukum, apakah kalian percaya kalau saya mengatakan bahwasanya di balik bukit Sofa ini akan ada musuh yang mengepung kalian, ya, di sore hari, di pagi hari maupun di sore hari. Apakah kalian percaya kalau saya mengatakan demikian?" Qalu na'am. Maka mereka berkata, tentu kami percaya, ya wahai Muhammad. Ya, karena mereka selama ini kami tidak pernah menemukan darimu kecuali kejujuran. Kami tidak pernah mendengarkan melihat kamu berkata-kata bohong dan lain sebagainya. Jadi kalau andaikan kamu mengatakan bahwasanya di balik bukit Sofa ini akan ada musuh yang mengepung kita, kami pasti akan percaya. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Ya, maka pada hari ini aku peringatkan kalian nanti akan ada azab yang menyala-nyala, akan ada azab yang pedih di hari kemudian. Ya, jadi Nabi sudah memulai dakwahnya. Nabi sudah memperingatkan mereka akan adanya nanti hari akhirat, ya, yang itu di mana hari akhirat tersebut akan ada azab yang pedih. Ya, padahal kan kepercayaan kaum kafir itu, orang-orang kafir itu tidak percaya akan adanya akhirat. Maka teriaklah salah seorang, "Alihad ya Muhammad, alihada jama'tana." Wahai Muhammad, apakah hanya ini kamu mengumpulkan kami? Tabbat laka, sungguh celaka engkau wahai Muhammad. Ya, inilah celaan pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dan siapa yang mengucapkan itu? Tak lain dan tak bukan adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Jadi surah Al-Lahab ini akan menceritakan tentang sosok paman Nabi Muhammad SAW yang menentang keras, ya, yang menentang keras dakwah beliau, yaitu Abu Lahab. Ya. Jadi paman Nabi Muhammad SAW itu ada empat, ya, ada empat. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, dari jalur ayahnya, ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Abu Lahab yang namanya itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Abu Talib, ya, Hamzah. Ya, ada Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib, ya, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Jadi pamannya Nabi itu bisa diklasifikasikan. Ada yang menerima dakwah beliau dan masuk Islam, ya, yaitu Hamzah dan Abbas. Ada yang tidak menerima dakwah beliau tapi tetap mendukung Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Yaitu Abu Talib. Ya. Mendukung dakwah Nabi tapi tidak mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Dan ada yang menolak dan bahkan memusuhi dan bahkan menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitulah Abu Lahab. Ya, itulah Abu Lahab. Ya, jadi situ setelah jadi itulah asbabun nuzul, ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang kemudian mulai berdakwah, maka kata Abu Talib, "Alihada jama'tana ya Muhammad." Apa hanya karena ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Tabbat laka, sungguh celakalah engkau wahai Muhammad. Ya, maka turunlah surah Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benarnya binasa. Ya, tabbat yada, binasalah kedua tangan. Ya, kenapa disebutkan kedua tangan? Ada yang menafsirkan karena pada saat itu Abu Lahab ketika menunjuk Nabi, celaka engkau Muhammad, celaka engkau Muhammad. Apa karena hanya ini kamu mengumpulkan kami? Sungguh celaka engkau Muhammad. Ya. Abu Lahab
celakalah Abu Lahab dengan sebenar-benarnya binasa. Ya, Abu Lahab, apakah Abu Lahab itu punya anak bernama Lahab? Bukan ya. Abu Lahab itu sebuah julukan ya. Karena menurut riwayat Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza. Sebuah nama yang mengandung arti kesyirikan ya. Jadi tidak pantas sebuah nama yang mengandung kesyirikan itu dicantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, karena Abdul Uzza itu artinya hambanya Uzza. Uzza itu sebuah berhala ya, berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, pohon yang dikelilingi oleh rantai itu namanya Uzza. Ya, jadi namanya adalah Abdul Uzza, hambanya Uzza. Tidak boleh. Ya, padahal kan namanya Abdul. Oh. Jadi menurut sepakat ya, sebagaimana dibuktikan oleh Imam Az-Zahabi, nama Abdul, kalau ada nama Abdul itu tidak boleh digandengkan dengan nama selain daripada nama Allah. Haram hukumnya kalau ada nama Abdul, ya meskipun artinya baik setelah Abdul, misalkan Abdul Khair ya, hamba kebaikan, itu tidak boleh. Kecuali setelah Abdul itu adalah nama-nama Allah yang ada Asmaul Husna. Ya, Abdul Latif, Abdul Rahman, Abdul Rahim, ya, Abdul Malik, itu hanya boleh. Ya, jadi hati-hati kalau mau dikasih nama anak ya. Jangan karena hanya ada nama Abdulnya dianggap itu sudah baik. Ya, seperti ada namanya Abdul apalah begitu. Selain daripada Asmaul Husna itu tidak boleh. Karena kita sandingkan hamba. Berarti kalau hamba berarti hanya kita sandingkan dengan nama Allah. Ya, hambanya Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahim. Ya. Tidak boleh dengan selain daripada Asmaul Husna. Ya, apalagi Abu Lahab namanya Abdul Uzza ya, hambanya Uzza. Uzza itu sudah Tuhannya orang-orang musyrik, ya, berhalanya orang-orang musyrik. Maka tidak disandingkan di sini. Maka yang disandingkan di sini adalah julukan daripada Abdul Uzza, yaitu Abu Lahab. Bagaimana dengan Fir'aun? Ya, Fir'aun itu kan dari sisi maknanya bukan artinya tidak tercela. Fir'aun itu nama kerajaan ya, tapi memang meskipun perilakunya ya bejat juga. Tapi di sini Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu adalah, lahab itu artinya merah ya, merah menyala-nyala. Ya, karena menurut penafsiran Abu Lahab itu orangnya putih ya, kemudian di wajahnya itu ada kemerah-merahan ya, merah-merahan, jadi menyala, merah-merahan. Watab ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benarnya binasa. Jadi tidak hanya kedua tangannya yang binasa, tapi seluruh dirinya ya, Abu Lahab itu celaka, binasa. Karena kenapa? Ya, Abu Lahab itu saking kerasnya penghalangannya, permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW, dimanapun Nabi berdakwah, itu Abu Lahab akan selalu berada ya, berada di belakang Muhammad SAW. Ya. Dalam sebuah riwayat, Nabi berada di sebuah pasar, kemudian dia katakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ya. Maka setelah Nabi mengucapkan berdakwah, maka Abu Lahab juga akan turut berkomentar, jangan percaya orang ini adalah gila, orang ini ingin menghancurkan agama-agama nenek moyang kita, orang ini baru saja keluar dari rumah sakit jiwa, anggap saja seperti itu. Jadi Abu Lahab akan selalu menguntil Nabi Muhammad SAW dimanapun Nabi berada. Ya. Makanya ada orang ya menyaksikan ketika dimanapun Nabi berada, dia saksikan, ada selalu orang yang mengikutinya. Maka dia bertanya, siapa sebenarnya orang itu? Maka orang mengatakan, itulah pamannya Muhammad sendiri, ya, yang menghalang-halangi dakwah. Jadi tadi banyak orang yang tadinya ingin menerima dakwah beliau, ingin menerima persaksian beliau Rasulullah SAW, tapi karena provokasi daripada Abu Lahab, ya, orang jadi biasa mengurung hatinya, ya, mengurung minatnya, mengurangi minatnya untuk masuk Islam. Nah, jadi wajarlah kalau Allah menurunkan satu surah penuh untuk melaknat daripada Abu Lahab. Ya. Bahkan Abu Lahab pernah melempar Nabi Muhammad SAW dengan batu sampai tumit beliau itu berdarah. Ya, dengan kedua tangannya, itulah salah satu maknanya, celakalah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benarnya binasa. Ya. Celaka Abu Lahab dengan kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benarnya celaka. Jadi Abu Lahab senantiasa menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi disitulah yang membuat Nabi sedih sebenarnya. Ya, karena harusnya yang mendukung dia adalah keluarganya,
tapi justru keluarganya lah yang pertama kali ya, menghalangi dan memberikan julukan yang tidak bagus ya, yang kurang pantas kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dari keluarganya sendiri, dari pamannya, anak saudaranya ya. Jadi Abu Lahab itu paman kandungnya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat, tidaklah berguna baginya hartanya dan juga apa yang dia usahakan. Tidak berguna bagi Abu Lahab hartanya dan juga apa yang dia usahakan. Jadi dimaksud daripada ayat ini, jadi Abu Lahab pernah berkomentar, idza ma kana yaqulu ibnu akhi haqqun. Apabila jika apa yang dikatakan oleh anak saudaraku ini benar, suatu kebenaran ya, dan saya nantinya akan diazab karena tidak menerima dakwahnya, tidak menerima agamanya, maka saya akan nanti menebus diriku ya, menyelamatkan diriku dari azab neraka itu dengan harta dan juga dengan anak-anak apa yang saya usahakan. Jadi Abu Lahab pede ya, pede dengan mengandalkan harta ya, wa makasab di sini, dan apa yang diusahakan itu ditafsirkan oleh seluruh para ulama hampir adalah yang dimaksud adalah anak-anak daripada Abu Lahab. Jadi Abu Lahab pede ya, kalau apa yang didakwakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah kebenaran, dan kalau saya tidak menerima dakwahnya, saya tidak menerima agamanya, saya akan dimasukkan dalam neraka dan saya akan diazab, maka nanti saya akan menebus diriku, menyelamatkan diriku dengan harta dan juga dengan anak-anakku. Tapi Allah katakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan juga anak-anaknya. Dan memang Abu Lahab itu orang yang kaya. Ya. Ketika peristiwa perang Badar, itu Abu Lahab tidak berangkat perang ya, bersama orang-orang kafir lainnya. Tapi ada orang yang punya utang sama dia, itu akan dilunaskan hutangnya. Tidak usah kau bayar hutangmu, saya lunaskan hutangmu, tapi kau berangkat pergi ke perang Badar menggantikan diriku. Ya, jadi Abu Lahab kadang membiayai perang untuk memerangi keponakannya sendiri, untuk memerangi kaum muslimin, memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah katakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Tidak berguna hartanya dan juga anak-anaknya. Dan anaknya Abu Lahab itu juga turut ya, ikut-ikutan sama bapaknya untuk menjelek-jelekan, untuk memusuhi sepupunya sendiri, sepupu satu kalinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada anaknya Abu Lahab yang bernama Utaibah. Ada anaknya Abu Lahab yang bernama Utaibah. Itu ikut-ikutan bapaknya ya, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Utaibah ketika ingin berangkat berdagang ke negeri Syam, itu mampir dulu di rumahnya Rasulullah SAW ya, mampir hanya untuk sekedar mengolok-ngoloknya. Nah, bayangkan padahal ini sepupu satu kalinya ini ya, diolok-olok, dikata-katai dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah ya, kirimkanlah kepadanya anjing ya, pesuk anjing daripada anjing-anjing. Artinya kirimkan kepadanya binatang buas. Mungkin sangkil jengkilnya Nabi Muhammad SAW, maka Nabi berdoa. Dan Utaibah, anaknya Abu Lahab, ketika mendengarkan doa Nabi, dia gemetaran. Karena sesungguhnya dia tahu Nabi ini orang soleh, sebenarnya dalam hatinya itu Nabi ini adalah orang yang jujur. Ya, tapi mungkin karena hanya tidak ingin menerima kebenaran, jadi dia gemetaran. Semenjak mendengarkan doa Nabi, dia gemetaran selama perjalanan berdagang ke Syam. Ya. Tapi kata teman-temannya, kenapa kau ketakutan? Ya, kami akan melindungimu. Ya, tidak akan ada binatang buas yang akan memangsamu, wahai Utaibah. Ya, jadi Utaibah itu akan selalu berada di tengah-tengah ya. Ketika mereka mampir di sebuah tempat, Utaibah akan selalu ditempatkan di tengah, dan teman-temannya itu atau rombongannya itu akan mengelilinginya. Tapi di suatu malam ketika mereka tertidur, betul ada singa, dan singa itu hanya memangsa Utaibah, mengambilnya dan membawa lari Utaibah. Ya, dan benarlah doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya dan juga anak-anaknya. Ya. Jadi apakah secara umum Bapak Ibu ya, pelajaran dari ayat ini, apakah secara umum anak-anak kita itu dan harta kita itu tidak bermanfaat bagi kita? Ya tergantung. Ya.
Kalau kita di dunia ini memanfaatkan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat kelak itu akan bisa menyelamatkan kita. Ya. Selama ketika di dunia ini betul-betul kita tidak pelit terhadap harta kita, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Ya. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun hanya sebiji kurma, meskipun hanya sepotong kurma. Jadi harta hakiki, sebenarnya harta yang kita miliki adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan harta yang kita simpan-simpan. Ya, uang yang ada di rekening kita itu bukan menjadi milik kita. Ya, kalau kita tidak gunakan untuk beramal, ya, untuk sesuatu kebaikan, berarti uang tersebut belum menjadi milik kita. Miliknya siapa ya? Miliknya nanti mungkin ahli waris kita kalau kita sudah meninggal. Ya. Oh, kalau begitu saya sedekahkan semua, Ustaz. Nah, jangan juga seperti itu ya. Tidak boleh. Ya, karena ada suatu sahabat Nabi SAW ketika mau meninggal, dia orang kaya ya. Ya Rasulullah, saya ingin saya ingin infakkan seluruh hartaku. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kamu ini punya ahli waris, punya keturunan. Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah, masih dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu sepertiganya Rasulullah, masih dilarang. Ya. Jadi jangan juga karena kata Ustaz, harta yang kita miliki nanti adalah harta yang kita sedekahkan. Kalau begitu saya sedekahkan semua ya. Tidak begitu juga konsepnya. Ya. Minimal ada harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita nanti dari api neraka. Ya. Jadi itu. Tapi bagi Abu Lahab yang sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berguna itu semua. Kemudian sayasla naran dzata lahab. Ya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, ke dalam api yang bergejolak. Sayasla itu artinya dipanggang. Dipanggang. Jadi nanti orang di hari di neraka itu akan dipanggang hidup-hidup. Ya, bayangkan. Para ulama dulu itu kalau mereka melewati tukang sate atau melihat orang menyate atau membakar daging, itu mereka akan menangis. Ya, mereka menangis bukan karena asapnya ya. Tapi karena membayangkan ya, ini hewan ini, misalkan ayam ini atau kambing ini disate ya, mujur karena dalam keadaan sudah meninggal. Tapi bagaimana nanti keadaan di neraka? Orang akan dibakar hidup-hidup. Di ayat yang lain Allah katakan innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Ya. Nanti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang mengingkari ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar, kelak akan dipanggang pada hari kiamat. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kulitnya itu sudah habis terpanggang, maka akan terganti dengan kulit yang baru. Ya kan kalau mereka sudah kulitnya itu sudah terganti, sudah tidak akan merasakan, ya, karena yang merasakan sakit itu adalah kulit, ya, daging, ya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulitnya habis, maka akan diganti dengan kulit yang lain. Liyadzuqul adzab, agar mereka senantiasa merasakan azabnya Allah. Itu kondisi orang di neraka bila mana kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggang hidup-hidup, setiap dagingnya atau kulitnya itu sudah habis, diganti dengan kulit yang baru, agar orang akan senantiasa merasakan, ya, agar mereka senantiasa merasakan azabnya Allah. Dan begitulah yang akan dirasakan oleh Abu Lahab. Jadi di ayat ini Allah sudah memvonis Abu Lahab, sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, ke dalam api yang bergejolak. Ya, jadi tidak bermanfaat hartanya dan anak-anaknya tidak akan bisa menjadi penolong bagi dia. Dia sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu mukjizat di ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini itu turun di awal-awal ya, Nabi diutus di tahun ketiga, ya, di tahun ketiga. Allah sini sudah mengatakan kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Andaikan Abu Lahab itu masuk Islam, berarti Al-Qur'an ini tidak benar. Ya kan? Ataupun misalkan andaikan Abu Lahab pura-pura masuk Islam, berarti orang kafir punya hujah, punya dalil bahwasanya Al-Qur'an tidak benar. Dia katakan Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka, tapi Abu Lahab masuk Islam. Andaikan, ya. Tapi sampai Abu Lahab meninggal, Abu Lahab itu meninggal ketika Nabi sudah berada di Madinah ya. Wallahu alam, saya kurang ingat, mungkin di tahun kedua Nabi di Madinah atau di tahun ke-8.
Jelasnya selama di Mekah, ayat ini turun di Mekah. Itu di awal di tahun ketiga, dan Nabi di Mekah itu 10 tahun, ayat 13 tahun. Ya. Allah sudah memvonis Abu Lahab masuk neraka. Ya. Andaikan Abu Lahab itu masuk Islam, berarti Al-Quran ini terbantahkan. Ya. Berarti Al-Quran ini dusta. Tapi sampai Abu Lahab meninggal, Abu Lahab tidak pernah masuk Islam, dan Abu Lahab tidak pernah berpura-pura masuk Islam. Andaikan Abu Lahab sedikit saja berpura-pura masuk Islam, tapi itulah mukjizat daripada Al-Quran. Al-Quran itu sesuatu yang benar, tidak boleh diragukan kebenarannya. Padahal kan banyak gembong-gembong Quraisy yang lain yang juga sama sebenarnya permusuhannya kepada agama Islam, kepada Muhammad, seperti Amr bin As, seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu juga sering memerangi Nabi. Ya, tapi Allah beri hidayah masuk Islam. Ya, karena memang tidak pernah divonis oleh Allah. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam mau membunuh Nabi, tapi di tengah perjalanan ketemu dengan orang, untuk apa kau membunuh Nabi Muhammad, itu saudaramu masuk Islam ya. Akhirnya dia belok ke rumah saudaranya, ternyata di rumah saudaranya itu dia mendapatkan hidayah. Ya. Tapi beda dengan Abu Lahab, karena Abu Lahab sudah divonis oleh Allah melalui ayatnya, dan ini merupakan mukjizat. Ya. Itu lagi ya, mukjizat. Ya. Andaikan Abu Lahab berpura-pura masuk Islam, ya mungkin akan banyak orang yang tidak percaya kepada Nabi. Oh bohong ya dengan ayat ini. Ternyata Abu Lahab masuk Islam, tapi tidak. Itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah memvonis ya. Jadi kalau ada orang yang sudah divonis ya dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada dalil yang sudah memvonis seseorang tertentu masuk neraka, maka tidak mengapa kita mengatakan bahwasanya mereka masuk neraka. Tapi kalau belum ada ya vonis dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, maka kita tidak boleh memvonis seseorang itu masuk neraka. Meskipun dalam kesehariannya dia mungkin kafir ya, dia mungkin berdurhaka, melakukan dosa besar, tapi kita belum boleh memvonis secara khusus, oh kamu akan masuk neraka, tidak. Tapi kita katakan karena perbuatanmu itu kamu bisa dimasukkan ke dalam neraka. Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi sini Allah memvonis Abu Lahab ya, dan betul ya, sampai Abu Lahab meninggal. Ya, meskipun sudah didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun di Mekah, tapi Allah sudah memvonis Abu Lahab, dan Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir dia. Dan Abu Lahab itu meninggal penyakit ya, ada penyakit yang memenuhi sekujur tubuhnya, semacam apa begitu. Ya, pokoknya nanah sampai bau, sampai keluarganya itu tidak mau mendekati Abu Lahab ya. Abu Lahab itu dijauhi ya, kalau ingin dimandikan itu dengan dilempar, diguyur air dari jarak yang jauh. Dan ketika meninggal, Abu Lahab itu dibawa oleh keluarganya di pinggir kota Madinah ya, meninggalkan jauh dari Mekah sampai mau mendekati Madinah, kemudian dikubur di situ agar penyakitnya itu tidak menular kepada orang yang lain ya, kepada orang yang lain. Kemudian setelah Allah ya di 3 ayat pertama itu membicarakan Abu Lahab, di ayat selanjutnya wamra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya, dan istri Abu Lahab pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab itu bernama Ummu Jamil ya, ibu yang cantik. Itu bukan kunyah ya, memang namanya adalah Ummu Jamil ya, tapi ada yang mengatakan ada nama lain daripada istri daripada Abu Lahab. Tapi yang jelas istri Abu Lahab itu memang juga orang yang cantik, dan dia merupakan silsilah keturunannya itu silsilah yang terhormat ya. Jadi istri daripada Abu Lahab itu diantara punya keturunan dari orang baik-baik, dari keluarga yang baik-baik. Tapi makna daripada istrinya pembawa kayu bakar itu ada beberapa penafsiran dari para ulama. Yang pertama, karena istrinya itu juga pembawa kayu bakar, penyebar fitnah ya, suka memprovokasi, ngompor kalau bahasa kita sekarang ya, mengompori orang lain agar tidak menerima dakwah daripada Muhammad SAW ya, dan suka senang mengejek Nabi Muhammad SAW. Pokoknya apapun sama dengan sifat daripada suaminya ya, bahkan mendukung daripada apa yang dilakukan oleh suaminya untuk membenci Muhammad SAW. Penafsiran yang lain juga adalah Ummu Jamil itu padahal dia keturunan baik-baik ya, tapi rela menghinakan dirinya, mengumpulkan kayu yang berduri. Untuk apa? Untuk disebar di jalanan yang biasa dilewati oleh Muhammad SAW. Ya. Jadi ya begitulah ya. Sebagaimana kita kemarin tafsirkan di surah Al-Falaq
min syarrin nafasati fil uqad, ya, itu diantara kuatnya sihir wanita penyihir itu karena kalau dia punya dendam, dendamnya betul-betul kesumat, ya. Ya, begitu juga Ummu Jamil, ya, karena saking dendamnya dia rela menghinakan dirinya, padahal kan dia orang baik-baik, dari kalangan yang baik-baik, dari keluarga yang baik-baik, tapi dia rela menghinakan dirinya, mengumpulkan kayu yang berduri hanya untuk menghalangi Nabi Muhammad SAW. Itu disebar di jalanan yang dilewati Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu Ummu Jamil. Penafsiran yang lain, ya sebenarnya semua penafsirannya benar, ya. Karena dia suka memprovokasi, kemudian menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena itulah nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, tugasnya Ummu Jamil itu akan membawa kayu bakar dari api untuk membakar suaminya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini betul-betul tersiksa, ya. Ada dua siksa yang didapat Abu Lahab ini. Siksa siksa pada dirinya, ya. Kemudian siksa psikis, ya. Siksaan badan dan juga siksaan psikis, perasaan. Karena kenapa? Ternyata yang membakarnya adalah istrinya sendiri. Padahal istri yang saya cintai ketika di dunia, istri yang mendukung saya, tapi di akhirat kelak Allah tugaskan dia, ya, untuk membakar Abu Lahab. Kira-kira sakit mana, Ibu, ya? Kalau seorang suami itu dihina oleh istrinya sendiri atau dihina oleh orang lain? Ya, dihina oleh istrinya sendiri. Seorang bapak lebih sakit mana perasaannya ketika dihina oleh anaknya sendiri atau dihina oleh anak orang lain? Ini anak saya, padahal saya sudah menyayanginya, saya sudah membayinya, tapi dihina-hina oleh anaknya, itu sakitnya luar biasa. Maka begitu juga lah yang dirasakan oleh Abu Lahab nanti, ya, disiksa oleh dibakar oleh istrinya sendiri. Tapi apakah Ummu Jamil hanya mendapatkan siksaan seperti itu? Tidak. Fi jidiha hablum mim masada. Ya. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ya. Mim masada itu sabut kelapa. Biasa kita lihat tali yang dibuat dari sabut kelapa, ya. Ya, sabut kelapanya itu disuir-suir, kemudian dibuat menjadi tali. Jadi ada beberapa juga penafsiran termasuk terkait daripada ayat ini, fi jidiha hablum mim masada, ya. Dan di lehernya nanti ada tali dari sabut yang dipintal. Karena ketika Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab itu, ketika ingin mengumpulkan kayu bakar, kayu untuk menghalangi dakwah Nabi, untuk menghalangi jalan Nabi, itu dia punya tali dari tali sabut, ya, sabut, kemudian dipakai untuk mengikat kayu yang dia pikul sendiri. Ya. Kemudian di penafsiran yang lain, fi jidiyah hablum mim masada, di lehernya ada tali, itu nanti sisaan bagi Ummu Jamil, ya. Karena menurut riwayat Ummu Jamil itu punya kalung yang sangat dia sayangi, terbuat dari mutiara atau dari emas atau intan berlian, tapi kalungnya itu ingin dijual. Saya ingin menjual kalungku ini dan biayanya ingin dipakai untuk permusuhan, untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, saking dendamnya, ya, Ummu Jamil ini kepada Muhammad SAW. Dan karena itulah nanti di akhirat kelak Allah akan menyiksa Ummu Jamil dengan tali dari api neraka yang diikatkan di leher daripada Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab. Ya. Jadi ketika tadi di ayat wamro'atu hammalatal hatab, ya, ketika Allah penafsirannya bahwasanya nanti Ummu Jamil itu akan membawa kayu dari api untuk membakar suaminya, apakah itu istri yang setia atau musuh? Ya. Ya, secara hakikat dia adalah musuh dalam selimut. Makanya Allah berfirman di surah Taghabun ayat 64, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara daripada istri-istrimu dan anak-anakmu itu adalah musuh bagimu, fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Ya. Asbabun nuzul daripada ayat ini, ada sahabat yang ingin berhijrah ketika sudah diperintahkan oleh hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu ada sahabat yang tidak jadi berhijrah hanya karena dilarang oleh istrinya. Ya. Hanya karena dilarang oleh istrinya. Jadi dia takut kepada istrinya. Jadi hati-hati Bapak, ya. Kita ingin mengeluarkan zakat, tiba-tiba istrinya katakan, wah, kayaknya ini televisinya mau diganti ini Pak dengan yang lebih besar. Jangan mikir dulu bersedekah. Jangan mikir dulu keluarkan zakat, ya. Padahal wajib, ya. Kalau bersedekah kan sunnah. Ya. Mau berzakat, wah, kayaknya ini keramik motifnya sudah tidak zaman now, ya, diganti, ya. Jadi kalau ada suami istri yang menghalang-halangi suaminya untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah aduwwal lakum, ya, musuh bagimu. Fahdharuhu, maka hati-hatilah. Ada suaminya yang mau kasih panjang-panjang jenggotnya, bilang, jangan nih Pak, kayaknya lebih ganteng kalau tidak panjang jenggotan, menjalankan sunnah. Ya. Kalau begitu Ustaz, diceraikan saja, jangan. Allah katakan wa in tafu wa tasfahu wa takfiru, ya. Kalau kamu maafkan, ya, nasihati, ya, bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi jangan langsung diceraikan, ya. Diganti yang baru, tidak. Nah, ayatnya tidak mengatakan. Ayatnya justru menyuruh kita untuk memaafkan, menasehati, ya, dan wa takfiru, dan semoga dan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan azab bagi Abu Lahab dan keluarganya, ya. Karena begitu kerasnya pertentangan mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang harusnya mendukung dakwah, mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah gangguan orang-orang kafir, justru dialah, keluarganya itulah orang yang pertama kali menghalang-halangi, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama anaknya Utaibah, ya. Sebenarnya ada anaknya Abu Lahab yang itu masuk Islam, ya, yang bernama Utbah. Ada satu lagi tapi saya lupa namanya, Utbah. Ya, Utbah itu masuk Islam, menerima Islam ketika Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah artinya ketika Nabi sudah di Madinah dan Nabi sudah menang, ya, ke Makkah untuk betul-betul pembebasan kota Makkah. Ya, dan beliau mencari Utbah. Ya, akhirnya masuk Islam, dan disitulah Nabi Muhammad SAW betul-betul ceria, ya, sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan, ada apa wahai Rasulullah? Saya melihat keceriaan pada dirimu. Apa dia katakan? Baru saja sepupuku itu yang bernama Utbah masuk dalam Islam, ya. Dan Utbah ini itu pernah menjadi menantu Nabi Muhammad SAW. Jadi sepupunya Utbah itu pernah menjadi menantu Nabi. Utbah itu pernah menikahi Ruqayyah, anak Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi sudah memproklamirkan dirinya menjadi Rasul, maka Utbah itu diperintahkan oleh Ummu Jamil untuk menceraikan Ruqayyah, ya, menceraikan Ruqayyah. Jadi itulah diantara makna, ya, atau pelajaran yang terkandung dalam surah Al-Lahab. Jadi surah Al-Lahab itu menceritakan tentang bagaimana Abu Lahab, ya, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal Nabi itu sebenarnya, andaikan tidak ada provokasi, ini menurut para ulama, andaikan tidak ada provokasi dari Abu Lahab pertama kali, itu mungkin dakwah Nabi akan terasa mudah dan ringan. Ya, karena sebelum Nabi memproklamirkan dirinya sebagai Rasul, ya, orang-orang Quraisy itu sudah percaya dengan Nabi karena mendapatkan gelar Al-Amin. Ya. Sebenarnya saya katakan tadi, orang-orang kafir itu ketika mereka karena provokasinya daripada Abu Lahab, itu di siang hari mereka ikut-ikutan menjelek-jelekan Nabi. Tapi ketika mereka membutuhkannya tempat menyimpan harta mereka, ketika mereka ingin bepergian berdagang, itu tidak ada tempat yang bisa mereka titipkan kecuali di rumah Muhammad SAW. Ya, karena mereka sudah terlanjur percaya sebenarnya dengan Nabi. Ya, sampai-sampai Nabi itu kenapa terlambat berangkat hijrah ke Madinah, ya, bersama Abu Bakar, dan Ali lebih terlambat. Karena kenapa? Ali itu paling terlambat berangkat hijrah ke Madinah karena dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ali, ini banyak barang, ya, saya sudah tidak menemukan orangnya, kembalikan barang-barang ini, barang-barang titipan, bayangkan Bapak Ibu. Dan Ali nanti selesai menitipkan barang-barang titipan itu setelah 3 hari. Saking banyaknya orang-orang kafir itu, ya, menitipkan barang berharga mereka kepada Muhammad SAW. Itu saya katakan tadi, sebenarnya secara naluri mereka sudah yakin sebenarnya apa yang didakwakan oleh Muhammad SAW ini benar. Ya, tapi banyak di antara mereka yang takut menerimanya karena takut oleh pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka takut disiksa dan lain sebagainya. Ya, wallahu taala alam. Demikianlah daripada kandungan daripada surah Al-Lahab. Ya, surah Al-Lahab juga dalam arti lain namanya adalah surah Al-Masad. Ya. Yang kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran juga, ya. Jadi nasab itu tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, jangan seseorang itu mengandalkan nasabnya. Ya, apalagi zaman sekarang banyak orang yang terlalu mendewakan dengan, ya, istilah Habib, ya. Istilah Habib. Sama sekali tidak. Kata Nabi Muhammad SAW, man batta'a amaluhu lam usri nasabuhu. Barang siapa yang amalannya itu lemah, amalannya itu lambat, sejatinya nasabnya tidak akan mampu menyelamatkan dia. Ya, tidak akan mampu menyelamatkan dia.
Ya, tapi kalau ada orang yang keturunannya itu keturunan Nabi, ya hendaklah dia sudah diberikan keturunan yang emas, ya sudah diberikan cahaya, maka dia tambah cahaya itu nurun ala nur dengan mengikuti sunnah dan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau seseorang itu sama sekali tidak akan bisa terselamatkan oleh nasabnya. Dan ada hal juga ya, ada pendapat yang keliru terkait dengan surah Al-Lahab. Ya, ada orang yang mengatakan kita tidak boleh membaca surah Al-Lahab. Artinya surah Al-Lahab ini diboikot. Ya, itu dari kalangan orang-orang sufi ekstrim. Ya, katanya karena surah Al-Lahab itu menceritakan keluarga Nabi Muhammad SAW dan kita sama sekali tidak boleh. Itu menurut riwayat mereka, ya pendapat mereka. Tidak boleh surah Al-Lahab itu dibaca dalam sholat. Karena katanya pernah ada salah satu ulama sufi, ya ulama mereka itu pernah bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW setelah dia sholat dengan membaca surah Al-Lahab, dia bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW dengan muka yang sedih. Itu ditelusuri riwayatnya kenapa ada pendapat yang mengatakan tidak boleh membaca surah Al-Lahab ketika sholat. Ya, itu karena ternyata berasal daripada ada seorang sufi yang pernah bermimpi, maka mengatakan ketika saya sholat dengan membaca surah Al-Lahab, saya bermimpi melihat muka Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bersedih. Setelah itu saya tidak pernah sama sekali membaca surah Al-Lahab. Padahal tidak. Ya, ketika Allah sudah menurunkan Al-Quran, ya bahkan ketika kita membaca Al-Lahab, ya kita tetap akan mendapatkan pahala, ya satu pahala, satu huruf mendapatkan 10 pahala, ya. Justru ketika kita membaca surah Al-Lahab, jangan kita melihat penderitaan Al-Lahab, tapi kita mengingat penderitaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti itu. Kalau kita ingin membalikkan, ya orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh membaca surah Al-Lahab karena itu merupakan pelaknaan daripada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan melihat keluarganya, tapi ingat perjuangan dan penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya penderitaan fisik ketika dilempar berdarah, tapi juga penderitaan psikis, ya karena keluarganya sendiri yang menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekira itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas yaitu surah An-Nasr. Ya. Kalau Al-Lahab adalah surah yang diturunkan di awal-awal, surah An-Nasr adalah surah yang diturunkan di akhir-akhir ya hidup Nabi Muhammad SAW. Dan surah An-Nasr itu menandakan bahwasanya ajal Nabi itu sudah dekat. Saya kira itu. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan pemaparan Ustaz Abdillah mengenai tafsir atau hikmah yang terkandung di dalam surah Al-Nasr atau Al-Lahab. Dan saya pernah dengar Ustaz, ada seorang muslim yang masuk Islam karena surah ini. Ya. Jadi karena seperti yang Ustaz kemukakan tadi bahwa seandainya Abu Lahab ini masuk Islam, maka dia akan meruntuhkan hujjah Al-Quran. Iya, hujjah itu ada. Al-Quran karena Abu Lahab ini kalau tidak salah dia meninggal 10 tahun setelah surah ini turun. Jadi harusnya Abu Lahab ini punya waktu 10 tahun untuk mungkin bisa belajar Islam kemudian masuk dalam Iya, betul. Akhirnya dia masuk Islam karena surah ini. Dari ada hidayah yang misalnya dari manusia. Jadi itu ada non muslim yang masuk Islam karena melihat kebenaran Al-Quran di situ ya. Seandainya mungkin ini ceritanya Abu Lahab masuk Islam. Maksudnya kayak beruntung. Iya. Kan memang sekali kalau yang Abu Lahab hari ini kayak mau kami di Islam deh, orang mau masuk Islam deh, akhirnya dia meruntungkan budaya. Tapi tertahan sampai Abu Lahab itu meninggal. Insyaallah. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Di mana ya? Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW. Kalau Abu Jahal bukan ya? Bukan. Abu Jahal ya? Bukan. Abu Jahal. Jadi ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Ada yang tahu nama aslinya Abu Jahal? Hah? Amr bin Hisham. Baru kamu bilang ada hadiahnya, tapi sudah dijawab betul. Tidak harus tidak ada hadiahnya. Kayaknya tidak ada hadiahnya. Silakan ada yang mau bertanya, silakan. Insyaallah kalau tafsir tidak ada ya. Fikih beda kalau fikih ya. Ini ya. Ya, cukup. Coba yang bertanya Ustaz, kenapa Abu Lahab disebutkan dalam Al-Quran Abu Jahal ya Ustaz?
Tidak ada nih. Enggak ada. Abu Jahal enggak ada. Abu Lahab. Abu Lahab. Ya, ya Pak itu ya saudara-saudara. Ada Abbas, ada Abu Lahab atau Abu Uzza, ada Abu Thalib sama Abdullah. Itu paman tiga pamannya satu ayatnya. Tapi kalau tidak salah Abdullah sama Abu Thalib ini 1000 sebab. Iya. Abdullah sama Abu Thalib ini 1000 sebab. Makanya Rasulullah itu sangat dekat dengan Abu Thalib karena paman dari 1000 sebab seperti itu. Kalau tidak salah Abdul Muthalib itu punya 10 anak kalau tidak salah. Ada 6 perempuan, 4 laki-laki dan ketika Rasulullah itu masih berdakwah itu haknya laki-laki masih soalnya Abdul Muthalib itu punya 10 anak laki-laki. Makanya ada nazarnya kalau saya 10 anak laki-laki maka saya akan 9. Iya, 9. Dan ketika itu Abdullah yang selalu naik undiannya. Selalu. Jadi insya Allah pernah dibahas di sini. Cuma saya kajiannya betul-betul. Ya silakan. Tidak ada yang bertanya apa ada hal lain yang bertanya? Ya. Cukup di TikTok tidak. Infonya kemarin banyak pertanyaan di TikTok. Jadi saya bawa untuk lihat ke sini ternyata kalau tafsir itu nah, insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan kajian selanjutnya. Kalau tidak pertanyaan di hari Kamis insya Allah. Kalau tidak salah berarti sama Ustaz Yasin. Yasin. Ya. Dan juga insya Allah tidak lama lagi puasa. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul persiapkan untuk kegiatan Ramadan kita. Insya Allah kita akan rapat di 45 hari lagi. Iya, 45 hari lagi. Insyaallah. Dan kita rencana akan ada 2 kajian tematik sebelum Ramadan, yaitu seputar Ramadan dan juga pembahasan mengenai zakat. Saya kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga usaha kita untuk menuntut ilmu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi amal terbaik kita di akhirat nanti. Sekian, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.